Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya atas nama Ustaz Relene dengan NIM 2021-210048 akan menjelaskan kelanjutan materi bab 7 dengan judul peran pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang memengaruhi kegagalan pasar tersebut. Untuk menghadapi persoalan atau kegagalan pasar tersebut, masyarakat menuntut pemecahan dari pemerintah, sehingga peran pemerintah lalu diperluas sekadar pertahankan pengadilan dan polisional Balaka. Musgrave 1991 mengungkapkan bahwa peran pemerintah menjadi fungsi alokasi, ada fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Fungsi alokasi menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar, menyediakan public goods, atau dengan mengalokasikan sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan dengan baik sebagai privat maupun public goods, dan menentukan komposisi dari public goods. Kemudian regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk fungsi alokasi. Namun demikian, Starling 1998 menegaskan bahwa apapun caranya, tugas utama pemerintah yang membedakan dengan sektor swasta adalah terutama untuk menyediakan public goods daripada private goods. Selain itu, tujuan yang dibebankan kepada pemerintah untuk menciptakan keadilan, dan meskipun ada tapi jarang sekali berupaya menghasilkan laba. Dalam hal ini pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintah warga untuk melakukan tindakan tertentu atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih, atau secara langsung menyediakan layanan publik melalui jalur birokrasi. Semua ini merupakan instrumen yang sifat memaksa karena memberikan peluang pada pemerintah untuk menjalankan apapun yang dikehendakinya dalam koridor konstitusi yang luas ruang lingkupnya, sehingga penggunaan instrumen seringkali justru dibatasi ruang gerak pihak lain seperti individu, kelompok, ataupun organisasi di luar pemerintah, sehingga instrumen sukarela memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan. Dalam kondisi ini, seringkali pemerintah mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa pada hal tertentu yang sudah diakui keberadaannya karena percaya atau memilih bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh instrumen di luar pemerintah seperti mekanisme pasar atau seperti organisasi swadaya lainnya. Kemudian kita akan lanjut dengan pembahasan diagram private goods dan public goods. Nah, pada pembahasan pertama yaitu barang dan jasa di dunia nyata tentunya menggambarkan derajat kebersamaan dan eksklusi yang terbenteng antara titik 0 sampai titik 1. Semakin tinggi derajat kebersamaannya dan semakin rendah derajat ekulasinya, maka semakin dekat barang publik goods. Barang public good. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah derajat kebersamaan dan semakin tinggi derajat ekulasinya, maka semakin dekat barang tersebut sebagai private good.
Istilah barang publik murni cukup sering ditemukan dalam literatur keuangan negara dan dianggap sebagai istilah ilmiah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu barang hipotesis yang memberikan ketiadaan persaingan sempurna dalam konsumsi derajat nol dan ekulasi. Nah, konsep ini dapat menjadi sangat berguna untuk mendiskusikan kemampuan pasar, swasta dan institusi sektor publik untuk menyediakan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang berikut, saya akan menjelaskan model peran pemerintah daerah. Pilihan demokrasi pengguna instrumen kebijakan di antara beragam instrumen di atas ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Indikasi ditentukan oleh berbagai faktor yang beragam instrumen yang beragam dan berpengaruh. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan barang-barang publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber tersebut dapat berasal mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik. Demokrasi pasar dalam pelayanan publik dapat dilihat dari penggunaan instrumen pasar yang lebih dominan pada badan-badan swasta dan penggunaan mekanisme pasar yang ditandai dengan adanya kompetensi dalam pelayanan publik. Berikutnya, peran pemerintah daerah kasus Indonesia. Penelitian Ihsan Supriyono dan Muluk 2003 menyangkut peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dan memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Ada kecenderungan kuat untuk mempergunakan instrumen. Ada kecenderungan kuat yang mempergunakan instrumen penyediaan layanan langsung oleh pemerintah daerah. Hampir setiap dinas atau bidang kewenangan yang ada sejauh mungkin dilengkapi dengan perangkat aturan yang memungkinkannya ada kecenderungan kuat untuk mempergunakan instrumen penyediaan pelayanan langsung oleh pemerintah daerah. Hampir setiap dinas atau bidang kewenangan yang ada sejauh mungkin dilengkapi dengan perangkat aturan yang memungkinkannya menjalankan penyediaan sendiri layanan publik oleh pemerintah daerah. Bidang pendidikan, kesehatan, informasi, kependudukan dan pekerjaan umum misalnya menunjukkan kecenderungan kuat untuk diselenggarakan sendiri oleh pemerintah daerah. Untuk bidang lainnya dipergunakan instrumen kebijakan wajib lainnya seperti regulasi. Hampir semua bidang dilengkapi dengan perangkat peraturan yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan bentuk regulasi dan pelayanan publik. Berbagai macam perizinan di berbagai bidang telah menjadi instrumen kebijakan publik dalam pemerintah daerah. Adapun terdapat dua masalah yang teridentifikasi dari aspek struktur kelembagaan di daerah. Yang pertama adalah struktur perangkat daerah. Pada struktur perangkat daerah yang terlalu tambun, layaknya penyakit Parkinson, sehingga sumber daya daerah yang keras untuk melayani
birokrasi ketimbang masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan perampingan struktur dan diperlakukannya suatu pedoman standar tentang penyusunan struktur kelembagaan di daerah. Lalu yang kedua adalah adanya sedikit keracuan dalam menyusun struktur kelembagaan dengan hanya mementingkan pertimbangan hasil learning dan mengabaikan fungsi utama pada setiap jenis struktur lembaga. Adapun aspek penentuan penting dalam penelitian adalah dari segi governance, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di daerah lebih didominasi sektor publik, cenderung mengurangi kemampuan sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi sebenarnya sektor lain tersebut, baik masyarakat maupun pasar atau swasta, juga memiliki potensi yang sama besarnya.